de mulher solteira pra gritinho que eu quero ouvir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu rumusan masalah pentingnya landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Jadi dalam bab ini saya menyajikan beberapa rumusan masalah, yaitu nomor 1 pentingnya landasan psikologis dalam perkembangan kurikulum, 2 landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum, 3 psikologis perkembangan dalam pengembangan kurikulum, 4 psikologis belajar dalam pengembangan kurikulum, 5 psikologis perkembangan dan kurikulum, 6 psikologis belajar dan kurikulum. Baik, masuk ke poin yang pertama, yaitu pentingnya landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Psikologis dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Pengertian sejenis menyebutkan bahwa psikologis merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Peserta didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Tugas utama seorang guru sebagai pendidik adalah membantu untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didiknya berdasarkan tugas-tugas perkembangannya. Dengan menerapkan landasan psikologis dalam proses pengembangan kurikulum, diharapkan dapat diupayakan pendidikan yang dilaksanakan relevan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi yang harus diberikan peserta didik maupun dari segi penyampaian dan proses pembelajaran serta penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Yang poin kedua yaitu landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Adanya kurikulum diharapkan dapat membentuk tingkah laku baru berupa kemampuan atau kompetensi aktual dan potensial dari setiap peserta didik serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Psikologis merupakan salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangkan oleh pengembang. Hal ini karena posisi psikologis dalam proses pendidikan memegang peranan yang sentral dalam proses pendidikan. Terjadi interaksi antara manusia, yaitu antara anak didik dan pendidik, dan juga antara anak didik dengan manusia-manusia lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Menurut Nana Shaudih Sukmadianta, kondisi psikologis adalah kondisi karakteristik psikofik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya dengan lingkungan. Perilaku tersebut merupakan manifestasi dan ciri-ciri kehidupan, baik yang nampak maupun yang tidak tampak, baik perilaku kognitif, afektif maupun psikomotor. Interaksi yang tercipta dalam situasi pendidikan harus sesuai dengan kondisi psikologis dari anak didik dan pendidik. Interaksi pendidikan di rumah berbeda dengan di sekolahan. Interaksi antar anak dengan guru pada tingkat sekolah dasar berbeda dengan pada tingkat sekolah menengah atau pertama dan tingkat sekolah atas. Anak didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Tugas guru adalah membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik tersebut. Oleh karena itu, melalui penerapan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum, tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik. Begitu. Jadi poin yang ketiga, psikologis perkembangan dalam pengembangan kurikulum. Psikologis perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan sel telur dengan spermatozoid sampai dengan masa dewasa. Informasi tentang perkembangan individu diperoleh melalui studi yang bersifat kognitif, peningkatan kognitif. Individu, apakah itu seorang anak ataupun orang dewasa, merupakan kesatuan jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menunjukkan karakteristik tertentu yang khas. Individu manusia adalah
suatu yang sangat kompleks tapi unik, yakni memiliki banyak aspek seperti aspek jasmani, intelektual, sosial, emosional, moral, dan sebagainya. Tetapi keseluruhannya membentuk satu kesatuan pandangan tentang anak sebagai makhluk yang unik, sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri, memiliki perbedaan di samping persamaannya. Sekarang implikasi terhadap pengembangan kurikulum menurut Rudi Susila DKK dan kawan-kawan, yaitu 1. Setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minat. 2. Di samping disediakan pelajaran yang sifatnya umum. Yang selanjutnya, kurikulum di samping menyediakan bahan ajar yang bersifat kejurusan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Selanjutnya, kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai, dan sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh lahir dan batin. Yang poin keempat adalah psikologi belajar dan perkembangan kurikulum. Psikologi belajar merupakan studi tentang bagaimana individu belajar secara sederhana. Belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Segala perubahan tingkah laku, baik yang berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotor, yang terjadi karena proses pengalaman, dapat dikategorikan sebagai perilaku belajar. Selanjutnya, psikologi perkembangan dan kurikulum. Anak selalu dilahirkan untuk memperlihatkan keunikan-keunikan yang berbeda satu sama lainnya, seperti pernyataan dirinya dalam bentuk tangisan dan gerakan-gerakan tubuhnya. Hal ini menggambarkan bahwa sejak lahir telah memiliki potensi untuk berkembang. Di dalam psikologi perkembangan terdapat banyak pandangan ahli berkenaan dengan perkembangan individu pada tiap-tiap fase perkembangan. Baik, mungkin itu saja hasil dari tugas saya. Saya Muhammad Rubai, izin undur diri. Rubama kafaitu bihadzal kalam wa jazakumullahu khairan. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.